Halo, aku Ayudi. Pada video sebelumnya kita telah membahas cara modeling cup coffee menggunakan aplikasi Blender. Pada video part 2 kali ini kita akan membahas cara rendering cup coffee menggunakan aplikasi Blender. Bagaimana cara membuatnya? Selamat datang di channel Arya Design, dunia dalam 3 dimensi. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah membagi layar menjadi dua screen dengan cara pindahkan kursor ke bagian sudut kanan atas atau di setiap sudut bisa ya teman-teman. Lalu kita geser saja ke samping hingga menjadi dua bagian. Lalu untuk layar pada bagian kanan kita akan mengganti menjadi shader editor. Di sini pada bagian kiri kita ganti view menjadi render view atau shading view ya, supaya dapat preview material secara real time. Lalu kita klik pada bagian bawah cup, kemudian kita add material dengan cara pada bagian menu kanan bawah material, lalu klik plus new material. Lalu sini saya akan mengurangi spekularnya sedikit. Lalu pada bagian base color kita ganti menjadi hex untuk dapat meletakkan kode warna. Teman-teman dapat mencari kode warna atau warna yang diinginkan melalui color palette yang ada di internet. Lalu kita pastekan saja. Lalu spekularnya kita turunkan sedikit. Lalu roughness-nya kita naikkan. Di sini saya akan membuat menjadi dua warna ya, antara atas dan bawah. Lalu kita ganti menjadi face select, lalu pilih face bagian bawah, lalu kontrol numpad plus kita tekan beberapa kali hingga ke bagian tengah cup. Lalu di sini pada bagian kanan kita akan menambahkan material baru ya, dengan cara klik plus lagi. Di sini kita klik new, lalu kita klik assign, jangan lupa pada material kedua kita ganti base colornya, pastekan saja kode warna ya, kita ganti warnanya menjadi abu-abu. Di sini teman-teman jangan lupa juga mengganti nama materialnya supaya mudah nantinya. Kemudian teman-teman kita juga melakukan hal yang sama pada bagian tutup dengan cara klik pada bagian objek tutup, lalu kita new, klik new, lalu kita ganti namanya menjadi tutup cup. Lalu pastekan saja warna yang telah kita miliki tadinya, atau teman-teman dapat mengkreasikan sesuai dengan keinginan teman-teman. Baik, setelah menambahkan material pada tutup, kemudian kita akan menambahkan label pada cup, yaitu dengan cara klik pada cup lalu tap ke menu edit mode, lalu kita ganti menjadi face select atau tekan 3 pada keyboard, lalu kita pilih bagian cup untuk meletakkan label. Apabila setelah dipilih, kemudian kita shift D untuk menduplikat, lalu klik kanan pada mouse untuk meletakkan kembali pada tempat semula.
Lalu jangan lupa juga untuk memisahkan antara yang diduplikat tadi dengan cara klik P pada keyboard lalu pilih selection. Nah, di sini teman-teman sudah menjadi dua bagian ya. Kemudian pada tempat labelnya kita scale sedikit, kita perbesar. Kemudian pada bagian tengah untuk peletakan label, di sini kita akan menduplikat material dengan cara klik icon 2 pada menu material. Nah, di sini teman-teman materialnya sudah terpisah antara cup dan tempat untuk meletakkan label. Untuk meletakkan label, kita terlebih dahulu membuat label melalui Adobe Illustrator atau dapat mendownload di drive pada kolom deskripsi. Lalu di sini saya akan add material atau Shift A. Lalu kita search saja image texture. Untuk contoh saja ya teman-teman, di sini saya telah mempersiapkan logonya. Di sini pada bagian color kita hubungkan ke base color, kemudian alpha kita hubungkan ke alpha. Jadi apabila gambarnya belum sesuai dengan letak yang kita inginkan, kemudian kita klik saja pada bagian label, kemudian kita klik kanan pada mouse, bisa memilih menu UV Unwrap, kemudian kita ganti menjadi Project from View. Kita bagi saja split screen menjadi 3. Lalu pada bagian atas kita ganti dari shader editor menjadi UV editor. Nah, di sini gambarnya masih belum muncul. Lalu kita klik aja pada label di cup. Lalu kita Ctrl A. Lalu kita scale saja. Ya, kita sesuaikan saja ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman masih terlihat ada hitam ya. Tapi tenang teman-teman, tuh nantinya bisa kita hilangkan. Pada layar bagian kanan kita ganti saja dari shader editor menjadi 3D view. Lalu kita ganti saja dari material view menjadi render view. Kita ganti saja render engine dari Eevee menjadi cycle. Nah, di sini bagian hitam-hitamnya telah hilang ya teman-teman. Lalu kemudian kita atur saja posisi lightingnya. Apabila lighting masih belum terang, kita dapat menerangkan volume dari lighting dengan cara klik pada icon bergambar lampu. Lalu pada bagian power kita ganti 2000 watt ya, segini cukup. Lalu pada bagian radius kita akan perbesar supaya terlihat lebih halus. Di sini pada bagian label kita atur posisinya dengan kita scale saja, kita atur supaya terlihat lebih perfect ya teman-teman. Nah, di sini untuk lightingnya kita hide dulu
atau kita hapus saja. Supaya tampilan dari cup coffee lebih menarik, di sini kita akan mengatur tata letak dan posisi dari cup itu sendiri, yaitu dengan cara mengatur tata letaknya pada 3D view pada bagian layar yang sebelah kanan. Kita atur saja posisinya. Kita rotate. Di sini saya juga akan menduplikat cup coffee menjadi 2. Ya, di sini kita atur saja posisinya sesuai dengan keinginan teman-teman. Kemudian kita ganti tampilan dari shading view ke render view. Nah, di sini masih terlihat gelap ya teman-teman. Lalu langkah selanjutnya kita akan membuat lighting sendiri dengan cara klik Shift A, pilih light, lalu pilih area. Lalu lightingnya kita bawa ke atas dengan cara G. Sini kita scale saja lightingnya. Di sini pada bagian lighting kita akan menambahkan power, ya kita ganti saja menjadi 2000. Baik, langkah selanjutnya kita akan membuat background dengan cara Shift A, Mesh, lalu pilih Plane, lalu kemudian kita scale saja, kita perbesar. Lalu kemudian pada background kita edit dengan cara klik tab, lalu kita pilih Edge Select, lalu kita pilih garis pada bagian belakang, lalu kita extrude. Kemudian pada setiap sisi dari background kita akan membuat bevel supaya terlihat tidak kaku. Ctrl B, lalu scroll up saja untuk menambahkan garis. Pada background lalu kita klik kanan lalu shade smooth supaya terlihat lebih mulus. Nah, di sini sudah terlihat lebih terang. Kemudian untuk membuat tampilan dari cup coffee lebih menarik, kita akan menambahkan beberapa lighting pada bagian sisi kiri. Kita atur posisinya, kita rotate, kita G, kita geser, kita move. Kemudian pada lighting bagian kiri kita akan ganti warnanya menjadi lebih warm, lebih hangat gitu ya. Ya, kita atur bagian kiri dan kanannya. Ya, teman-teman dapat berkreasi sesuai dengan yang diinginkan ya. Di sini saya akan menambahkan lighting tambahan pada bagian kanan dengan cara Shift A, lalu pilih light, lalu pilih yang point. Oke, kemudian kita drag ke atas,
kita geser ke atas, kita atur ke bagian depan dari cup. Lalu di sini powernya kita tambah menjadi 500. Lalu radiusnya kita perbesar. Kemudian kita pilih warna yang kita inginkan, kita ganti warnanya. Di sini saya menggunakan warna biru keunguan. Nah, teman-teman, sudah terlihat lebih bagus. Kemudian pada bagian background juga kita akan menambahkan material baru. Kita ganti warna background lebih yang agak kecoklat-coklatan ya, merah kecoklatan. Setelah material dan semuanya dirasa cukup, kemudian kita akan mengaktifkan kamera dengan cara menekan numpad 0 pada keyboard. Nah, di sini masih terlihat belum pas atau posisinya belum sesuai. Teman-teman dapat mengunci kameranya tetap pada bagian tengah dengan cara klik N pada keyboard, lalu pada bagian menu view kita kunci kameranya. Kamera to view kita centang. Nah, di sini kameranya sudah tidak bergerak lagi, namun sekarang objeknya yang bergerak. Ya, kita atur saja posisi sesuai dengan yang kita inginkan. Di sini kita akan perbesar layar kamera view. Lalu teman-teman pada bagian render properties atau menu pada bagian kanan, situ render engine-nya kita ganti menjadi cycles, lalu device-nya kita ganti menjadi GPU komputer. Untuk mengurangi noise pada hasil render nantinya, kita akan menambahkan denoising data. Kita centang denoising data, itu terletak pada view layer properties atau icon picture pada bagian menu kanan, lalu pada bagian pass data, lalu kemudian kita centang denoising data. Lalu kita beralih dari layout ke compositing, kemudian kita centang use node, kemudian kita shift A, lalu kita klik denoise. Render layer kita ganti denoising normal to normal.
Oke, apabila dirasa telah sesuai dengan yang kita inginkan, lalu kita dapat melakukan render dengan cara klik pada bagian kiri atas, render, lalu render image, atau dapat melalui shortcut F12. Kita tekan saja, kita tunggu hasilnya hingga jadi, lalu kita save image. Sekian tutorial rendering Coffee kali ini, semoga bermanfaat. So, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, subscribe, dan tinggalkan kolom komentar untuk modeling apa selanjutnya. See you.